Anak yatim putus sekolah di Pangkalan Kerinci akhirnya dibiayai anggota DPRD. Pemerintah daerah Pelalawan kemana? Setelah viral anak yatim di Pangkalan Kerinci tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama karena keadaan orang tuanya yang tidak mampu. Terdengar juga ke telinga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan shift malam. Dengan gerak cepat, gadis yatim itu didaftarkan ke sekolah menengah pertama. Namun disayangkan pemerintah Pelalawan sendiri tidak terlihat hadir di tengah-tengah kesulitan warganya. Nur Halimah, umur 14 tahun, tinggal di RT 03 RW 04, Jembatan Pulau Payung, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Senang dan bahagia mendapat kabar dirinya akan bersekolah kembali. Namun pihak keluarga belum kenal siapa orang baik itu yang rela dan ikhlas membantu membiayai masuk sekolah anak gadisnya. Sewaktu bertemu dengan anggota DPRD Pelalawan yang ikut mendampingi Nur Halimah mendaftarkan diri ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 4, Desa Kemang, dirinya tidak dapat menahan air matanya karena terharu. Dan pilihan Nur Halimah bersekolah di SMP Negeri 4 Kemang, selain dekat dari rumah, nantinya setiap berangkat ke sekolah, Nur Halimah bisa menumpang motor saudaranya. Kebetulan daerah kerja saudaranya itu tidak jauh dari sekolah tempat Nur Halimah menimba ilmu. Sesampainya di SMP Negeri 4 Kemang, Abdullah, anggota DPRD Pelalawan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, langsung mendaftarkan sekaligus membayarkan seluruh biaya masuk sekolah anak yatim tersebut. Setelah membayar seluruh kewajiban, baik berupa baju seragam dan lainnya, pihak sekolah mulai besok, hari Jumat pagi tanggal 28 Juli 2023, telah mempersilahkan Nur Halimah bersekolah. Setelah dipastikan Nur Halimah diizinkan bersekolah, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pelalawan ikut mengantarkan anak yatim tersebut pulang ke rumahnya di bawah jembatan Jalan Lintas Timur Sungai Kampar. Melihat kondisi rumah orang tua Nur Halimah, Abdullah, sarjana pendidikan, bangga dengan Nur Halimah dan kedua adiknya yang masih berumur 10 dan 7 tahun. Bagaimana tidak, seumuran mereka sudah hidup mandiri. Seharusnya mereka itu didampingi kedua orang tuanya. Namun karena bapaknya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mulai dari jam 5 subuh, Ibu Rosalia, umur 32 tahun, sudah berangkat kerja di rumah makan dan pulang jam 11 malam saat anak-anaknya sudah tertidur pulas. Saya membawa adik kita Nur Halimah untuk mendaftar sekolah ke SMP Negeri 4 Kemang ini karena beliau tinggal di Jembatan dan lebih dekat sekolahnya kemari. Karena sampai hari ini ternyata saya dapat informasi beliau belum sekolah karena kondisi keuangan orang tua. Saya pertama mengucapkan terima kasih buat media yang sudah menjadi mata dan telinga masyarakat. Kalau tanpa media mungkin saya tidak tahu ya, karena juga tidak terjangkau semua informasi. Nah, karena itu tidak boleh ada anak yang tidak sekolah di Kabupaten Pelalawan. Tidak boleh ada yang tidak sekolah. Apapun persoalannya harus kita cari solusinya. Nah, karena itu untuk masa depan juga anak-anak bangsa ini khususnya di Kabupaten Pelalawan. Nah, karena itu ketika saya mendapatkan informasi tentang anak yang belum sekolah, saya telusuri, tadi saya hubungi kepala sekolahnya dan ternyata bisa di sini masih 24 anak satu lokal, masih ada space lah. Tinggal memang butuh biaya untuk tentu saja misalnya seragam, sepatu dan lainnya. Yang tadi yang kita bayar untuk apa aja tadi itu Pak? Setahu saya untuk pakaian ya, pakaian seragam beberapa style itu yang dibayarkan supaya dia juga punya seragam sama seperti kawan-kawan lainnya. Menurut cerita gadis cantik asli orang Melayu itu, yang sangat membuat dia sedih dan terpukul sewaktu melihat teman-teman sebayanya pergi ke sekolah, sedangkan dirinya hanya di rumah menjaga adik sambil jualan minuman es. Namun dirinya sadar keadaan orang tuanya saat ini sedang sulit. Keinginannya untuk bersekolah pun ia pendam dalam-dalam. Berkat kemurahan hati Pak Abdullah, anggota DPRD Pelalawan, kini keinginan dan cita-cita Nur Halimah untuk duduk di bangku sekolah menengah pertama telah terwujud. Gimana perasaannya sekarang didaftarkan oleh Pak anggota Dewan Pak Abdullah nih ke sekolah? Senang. Nah sebelumnya enggak sekolah. Nah sekarang udah didaftarkan ya? Udah. Nah gimana apanya dek? Teman-teman pada sekolah, ada yang nggak sekolah? Sebelumnya gimana tuh perasaannya?
Sedih ya? Sempat nyampaikan apa tuh ke orang tua? Kita sekolah aja. Sempat nangis nggak ke orang tuanya tuh? Ya besok udah bisa sekolah ya. Tadi kan dibilang guru besok udah bisa sekolah. Nah, gimana nih dek? Perasaannya nih? Senang. Senang ya? Besok siapa kira-kira yang ngantar ke sekolah dek? Wah, Wak? Gitu. Apa ucapannya kepada Pak Abdullah nih dek? makasih. Sekarang menjadi pertanyaan besar di masyarakat Pangkalan Kerinci, umumnya warga Kabupaten Pelalawan. Kemana pemerintah Pelalawan melihat warganya yang tengah butuh bantuan? Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.